Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Pagi ini hari apa ini, Ri? Hari Kamis ya? Hari Kamis seperti biasa, enggak tahu tanggal berapa. Saya mau tunjukkan proses pembangunan Takbut RP 2022. Nah, itu seperti yang teman-teman lihat di situ, itu konstruksi untuk dekosnya. Mungkin siang ini sudah mulai di install. Nanti saya tunjukkan, ya mungkin prosesnya enggak ya, karena saya tidak standby di lapangan. Nanti mungkin saya tunjukkan ketika dia sudah terpasang saja. Nah, ini takbut panjangnya 22 meter. Dia bagian bilganya itu menggunakan satu chain. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Pak, kenapa sambungan platnya antara yang lambung dengan yang bottom itu tidak dibikin bulat saja sehingga ketemunya bagus. Mungkin maksud beliau itu tidak matah-matah seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan dengan sedikit coret-coretan ya. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu sekeliling area kerja. Ini sedang masang stripping pump ya. Stripping untuk pengering. Jadi sekarang diwajibkan di bilga-bilga itu, di sumur-sumur bilga itu harus kering, makanya dipasang ini dan dikonekkan ke pompa ini. Ini mungkin ada pemeriksa BKI yang meriksa gambar saya, sudah saya laksanakan sesuai rekomendasi ya. Nah, di pompanya dibuatkan box atau kotak seperti itu. Kemudian dia inletnya ini dan outletnya itu nanti lari ke manifold sana. Seperti ini. Ya, dia hisap masing-masing. Jadi ini 4 kompartemen, 1 pompa. Di sini ada 12 kompartemen, berarti kita menggunakan 3 buah pompa. Kita sambil cari tempat ya. Sambil cari tempat untuk oret-oret. Nah, ini saya tunjukkan di bagian belakang. Ya, itu plat kill dan plat bottom sudah terpasang. Hari ini kegiatan pagi ini kayaknya masang-masang cover manhole itu. Oke, kita akan cari tempat yang lapang, bisa untuk coret-coret dan tentunya sepi ya. Tidak ada suara dar-der-dor. Sambil nyari tempat, ini ada kerjaan itu ya, general overhaul auxiliary engine 7 besar. Nah, itu. Masih ada sedikit masalah di apa kemarin turbo ya? Oli. Oh, oli. Tapi udah dicoba kemarin. Udah dicoba dah. Oke, ini proses general overhaul. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah belakang port side ya, sudah seperti ini. Kelihatan enggak itu yang turun kemarin yang saya sampaikan di video saya sebelumnya itu? Dia naik terus rata itu. Ya. Seperti itu. Oke, kita cari tempat yang senyap di sini nampaknya. Oke. Jadi saya mau jelaskan mengenai bentuk bilga ya. Jadi untuk teman-teman, jadi kalau misalnya ada kapal yang bentuknya seperti ini. Nah, yang saya bilang kemarin di sini itu kill. Ini bottom, ini side sail, ini bilga. Di sini ini bilga ya. Sorry. Jadi kalau ada bentuk kapal seperti ini, ya, ini saya gambar dari centerline ya. Centerline. Ini kill, ini bottom, kemudian ini bilga. Ini side sail. Nah, ada yang nanya, Pak, kenapa kemarin takbutnya tidak dibikin di sini bulat gitu. Di sini bulat, maka ketemunya akan lebih bagus atau lebih smooth gitu mungkin maksudnya ya. Nah, ini ketemu antara plat lambung dengan plat bottom ini. Oke, saya akan jelaskan secara simple. Jadi pada dasarnya kita mendesain sebuah kapal itu adalah asumsinya pertama kali adalah bentuknya kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini. Nah, waktu kita mau menentukan kecepatan kapal ya, kita itu harus menghitung hambatan kapal atau tahanan. Nah, untuk menghitung tahanan itu kita perlu namanya koefisien blok.
Koefisien blok ini pengaruh dari ukuran utama dan bentuk badan kapal itu. Seperti itu. Nah, sehingga jika kita bulatkan seperti ini, ya, dari bentuk kotak itu kita bulatkan seperti ini, itu akan sangat mempengaruhi di hambatannya atau resistennya. Ya, hambatannya akan turun sehingga kecepatan kapal bisa terpenuhi atau bisa maksimal. Nah, jadi untuk kapal-kapal besar seperti kargo, tanker, kemudian kontainer, apa segala macam itu, dia bentuk bilganya selalu radius bilga seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan tugboat yang ada chainnya seperti ini? Nah ini, sorry, ini, nah saya ambil centerline ya. Dan juga ada tugboat yang bentuknya seperti ini. Nah ini centerline. Ada yang pakai single chain dan ada yang pakai double chain. Ya. Seperti yang kita atau yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan utama membuat bilga ini, radius bilga ini adalah supaya kecepatan kapalnya bisa terpenuhi. Nah, untuk kapal jenis tugboat, ya, tugboat apapun itu bukan kecepatan yang sebagai patokan utama, tapi bolat pull. Sehingga hambatan yang diakibatkan oleh bentuk ini itu masih bisa diterima dengan bentuk bilga yang matah-matah seperti ini. Lalu kenapa tidak dibuat bulat? Yaitu tadi, karena tujuan utama atau target utama tugboat itu bukan kecepatan melainkan bolat pull, sehingga hambatan atau resisten dari bodi kapal itu tadi bukan tidak diperhatikan atau tidak diabaikan, tapi memang bisa diminimalkan. Dan juga ini nantinya mengakibatkan pekerjaan pembangunan tugboat itu menjadi lebih gampang, ya, lebih gampang. Nah, karena kalau kita mau bulat seperti ini kita harus punya bending. Karena di kapal tidak boleh ada tekukan-tekukan di sini yang dipaksa. Seperti itu akan mengakibatkan namanya residual stress atau tegangan sisa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Itulah kenapa sambungan bilga di kapal-kapal tugboat itu, entah itu seperti ini atau seperti ini, selalu dia chain seperti ini. Untuk kapal-kapal yang dibangun di galangan yang modern, yang punya alat bending segala macam, akan lebih bagus kalau misalnya ini dibulatkan seperti ini, ya, itu bagus sekali. Dari segi hambatannya dia bisa sangat diminimalkan. Tapi untuk kapal-kapal yang dibangun di Indonesia, terutama di Pontianak, karena kebanyakan kita lebih pengen mudahnya pembangunannya, makanya kita pakai chain seperti ini. Nah, untuk chain ada dua jenis, ada yang single chain dan ada yang double chain. Ini bedanya yaitu ketika kapal itu dibangun dengan ukuran tertentu. Ini ukuran belasan meter sampai 23 meter. Itu biasanya masih pakai single chain. Di atas 24 meter dia ada yang double chain. Kebanyakan sih double chain. Itu jadi double chain dan single chain ini tidak membedakan apa-apa, dia hanya ukuran saja. Dan tujuan chain ini tadi adalah untuk ini sebenarnya menghilangkan atau mengurangi atau mengecilkan resisten atau hambatan. Seperti itu. Jadi kenapa ada yang bulat, ada yang chainnya 2, ada yang chainnya 1, bahkan untuk tongkang kapal jenis tongkang yang ukuran kecil itu biasanya cuma kotak gini aja. Dia tidak ada bill splitnya atau tidak ada bilganya. Ya biasanya untuk tongkang-tongkang kecil atau untuk ponton ya, yang dia tidak bergeraknya tidak jauh sehingga tidak perlu kecepatan tinggi seperti itu. Atau untuk alat apung saja biasanya seperti ini saja. Akan sangat rugi ketika kita membuat floating storage atau alat apung ya untuk menyimpan BBM jika kita kasih chain seperti ini atau kita kasih bilga. Kenapa? Karena bilga ini selain mengurangi hambatan, dia juga mengurangi daya apung. Sehingga akan sangat rugi ketika ponton ini didesain tidak bergerak, tidak memerlukan kelajuan, tapi kita bikin dia ada chainnya seperti ini. Makanya biasanya ponton-ponton atau floating storage itu dia hanya cukup kotak ini saja, karena dia tidak bergerak. Tidak ada tujuan untuk mencari kecepatan supaya dia bisa lebih cepat atau
lebih laju seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa bentuk-bentuk chain ini tadi, bilga ini bermacam-macam. Ada yang radius, ada yang double chain, ada yang single chain, dan ada yang tanpa itu sama sekali, tanpa bilga sama sekali. Oke, mungkin itu penjelasannya. Ilmu kita hari ini banyak sekali ya. Selain itu tadi, kenapa bentuk bilga itu ada yang bulat, ada yang nyudut, ada yang pakai double chain, single chain. Sama ini ada satu lagi, kita lagi bikin anti slip ya. Anti slip ini kita marking dulu ya, kita marking dulu di mana tempatnya kita mau kasih anti slip menggunakan apa, seal tip, solasi ini. Nah, ini solasi ini tuh sudah sampai sana ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian dicat. Nah, dicat warna hitam, kemudian ditaburi pasir ya, ditaburi pasir seperti ini. Ini untuk membuat anti slip supaya ketika ABK atau orang-orang yang bekerja di kapal ini berjalan di sini keset ya, tidak licin. Nah, ini jadinya nanti seperti ini, anti slip itu ya. Jadi keset ke area boulder, kemudian sepanjang jalur ini, sepanjang deck ini, lalu ke arah tangga untuk ke ini gangway. Nah, seperti itu. Kemudian dikasih garis kuning di tepinya ya, untuk menandakan bahwa ini adalah anti slip atau tempat untuk berjalan. Seperti itu. Oke, mantap. Ini yang bikin ini tidak pakai baju ini, tengok. Nah, padahal komandannya rapi loh, pakai wear pack, pakai sepatu, pakai helm. Anak buahnya tidak pakai baju. Pep. Ya udah. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau wawasan. Terima kasih. Kalau ada komentar silahkan sampaikan di kolom komentar atau tanya-tanya lah ya. Kita diskusi lebih jauh lagi tentang hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.